sebenarnya Aquaman and the Lost Kingdom tuh sama dengan redemption arc-nya Orm. Iya benar. Harusnya Aquaman and Orm aja. Iya bener. Agak geli sih gue ngeliat dia pakai sisik warna oranye itu. Itu warna. Tapi itu kan emang sesuai. Iya benar sesuai. Tapi lebih kan gue kan ngomong sama Rendra. Kayak Nasar. Itu intinya dia bilang ini adalah suatu penutupan sebagai Aquaman. Jadi dengan post credit scene yang benar-benar jokes doang, kayaknya ya emang udah nggak akan dilanjut aja si Arthur Curry versi Jason Momoa ini. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nika di Breakdown Bros Podcast episode 96 It's Nothing But Movies. Di episode kali ini, gue ditemani oleh dua teman gue dari Kincir. Ada Rendra sebagai content producer dan juga Yuni sebagai content creator sekaligus content writer. Udah jadi content creator. Content creator sekarang. Sebenarnya nggak salah juga content creator. Dari Kincir dan Rendra ini kenapa gue undang kesini? Karena dia fans James Gunn. Kalau Yuni ini salah satu fansnya Zack Snyder katanya. Dan fans DC. Oh iya, fans DC juga. Jadi karena kita udah kita kasih tahu nih ke penonton kalau kalian adalah salah satu ada berdebat lah di podcast ini ya. Karena hari ini kita akan ngomongin tentang film yang baru tayang di bioskop berjudul Aquaman The Lost Kingdom. Yes. Nah, ini dia yang seru nih. Tapi sebelum itu gue main bahas dulu deh. Yuni kemarin kan baru ke Jepang ya. Mantap nih, content creator Kincir sekarang. Content creator. Writer ya, bukan kreator. Mereka baru ke Jepang, ke Tokyo Comic Con ya nggak salah ya? Enggak dong, ke acara press tour-nya Rebel Moon di Tokyo. Oh iya, press conference-nya atau? Press tour, jadi ya. Press tour. Press conference ada, red carpet, screening. Nah kan gua langsung interview one-on-one sama Zack Snyder, Junket, sama Baeduna. Oh kayak ini Iqbal Ramadan ya waktu itu ya? Iya, sama Arif Muhammad. Iya. Narok waktu itu. One-on-one gitu ya. Gimana perasaannya lu one-on-one sama Zack Snyder? Sebagai fans Zack Snyder nih. Itu pas hari kan itu kalau nggak salah sekitar jam 11 pagi apa ya kan jam 10 jalan ke tempat lokasi itu gitu aja gue udah kayak gemeteran, udah nervous. Terus pertama tuh gue interview Baeduna, mungkin karena Baeduna gue bukan yang ngefans banget jadi gue masih lebih santai. Nah pas setelah itu tuh udah itu beneran yang dingin tangan gue, terus yang gua udah sama teman-teman yang teman-teman Indonesia lain yang dapet Zack Snyder tuh kayak saling mendukung gitu. Oh iya, saling menguatkan. Mana sama Rian BCU juga ya? Iya, sama ini Yo juga, fans. sama Keramex juga. Oh iya, ya. fans segala itu macam. apa? Jadi kita kayak oke, saling ini terus ya udah pas gue dipanggil buat masuk ke ruangannya si Zack Snyder, itu gue demi menghilangkan nervous gue ngomong aja ke dia kalau gue tuh huge fans aja. Sebelum dikit. Sebelum on cam maksudnya Yun? Iya, udah on cam. Ada kan? Ada, nanti lu lihat aja tadi video. Terus huge fans gue bilang aja gue nervous, terus sama dia nice to meet you, ya udah. Dan emang Zack Snyder tuh amazing-nya tuh pas udah saya interview gue udah bilang terima kasih. Itu dia dong berdiri duluan mau nyalamin gue kayak aduh. Oh ya? Serius? Dirangkul. Pas kita foto dirangkul. Ini boleh dong kasih tau dong di mana videonya interviewnya? Ada nanti. Di Coba. Udah tayang di YouTube Kincir Cinema Club. Oke, langsung aja ya. Ada di YouTube Kincir Cinema Club tuh interviewnya Yuni sama Zack Snyder langsung. Kayak mimpi gue gue akhirnya ada satu checklist bertemu idola kesamanya. Antusiasme dia tuh sama project-project yang dia kerjakan, kayak memang kelihatan banget dia tuh cinta sama apa yang dia kerjain ya kan. Dan dia tuh kayak memposisikan diri dia tuh sebagai dia juga penggemar, jadi kayak dia tuh kayak tahu apa yang mau dia buat kayak ya makanya itulah mungkin ya memang kalau film-film dia nggak semuanya kan perfect ya, tapi memang yang bikin dia lovable tuh ya karena antusiasmenya dan ya keramahan dia, kebaikan dia dengan para penggemarnya. Wah, gokil. Promonya gede, ininya semua meriah, tapi filmnya gimana? Anjir. Dari tadi kan udah Zack Snyder is a lovable director, benar. Lovable is not enough to be a director. Benar. Sometimes. Jadi kalau filmnya yang pasti tuh ya seperti film Zack Snyder sebelumnya. Ya ini kita ngomongin DCU ya. Secara world building tuh oke. World buildingnya oke. Terus dia ya pasti visual ya. Ini di luar slow-mo-nya, maksudnya visual dia yang gila banget sih menurut gue. Tapi ceritanya seperti film DCU pada umumnya, alias kalau yang suka banget. Dari masuk di podcast aja. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue ngelihat kalau yang suka pasti bakal suka banget. Apalagi dengan visual ciri khasnya Zack Snyder di sini dikali lipatkan lah banyak slow mo yang berlebihan. Tapi kalau yang nggak suka ya pasti bakal nggak suka banget
Karena emang segmented kalau film-film Zack Ya, Snyder emang ya kan, kenyataannya jadi yang gitu. suka Ya. banget, nggak suka Ya. nggak suka banget. Oh, emang selalu begitu. Seperti ya? di CU. Iya. Ya kan film-film yang dia buat kan ya selalu ada aja perdebatannya Pro kontranya. kan. Kayak Batman vs Superman yang suka banget pasti bilangnya lu harus nonton yang Ini Ultimate filosofis segala ya macam. Ultimate Edition baru lu bisa mengerti ini nih. Ya, gue selalu nonton Ultimate Edition-nya juga memang iya, tapi yang benci banget kan apa nih Marta gitu kan ya. Snyder Cut juga kan. Iya. Ya, gitulah. Watchmen. Hmm. Emang karakter Zack Snyder gitu ya. Kadang kalau yang emang udah suka banget sama di karya-karya dia kayak udah paham gitu arahnya mau kemana. Tapi kalau emang nggak suka bakal nggak suka banget gitu. Bakal dikasih ratingnya yang jauh gitu dibanding film-film lainnya gitu ya. Yap, Tapi betul. by the way kan ini kan udah ngomongin tentang Rebel Moon. Yap. Yuni udah ke Jepang, udah interview Zack Snyder dan bisa ditonton di YouTube-nya. Tapi sekarang sebenarnya topik kali ini tuh gue pengen ngomongin tentang Aquaman yang Yes. baru aja tayang di betul. bioskop. Yang mana itu sama juga ini warisannya Zack Snyder kan Jason Iya. Momoa yang milih Zack Snyder. Zack Snyder Betul. juga kan. Ya maksudnya warisannya ya bener ya, walaupun Warisan. didirect sama James Wan ya di Aquaman. James ini. Wan. Gimana nih? Aquaman gue pertama nanyanya bukan ke Yuni dulu. Gue pengen nanya ke lu. Kenapa kok gue? Karena memang waktu itu kan saya bersama Anda nonton Iya, nonton ini bareng. ya, waktu pertama kali rilis, dan saya tahu respon pertama Anda, dan boleh diceritain first impression nonton Aquaman. Pertama ekspektasi lu deh, ekspektasi lu gimana? Dan Kalau respon lu gimana? ekspektasi sebenarnya karena jujur gue suka sama film pertama Aquaman. Bukan karena ini yang wah atau gimana, tapi ini lebih ke pengalaman cerita superhero dibawa ke action adventure. Yeah. Ala-ala Indiana Jones, ala-ala filmnya The Rock. Itu gue suka arah ke sana. Dan di film kedua dengan ekspektasi kayak gitu, gue ngerasa ini make treatment yang kurang lebih sama. Walaupun ada di beberapa aspek yang kayaknya levelnya menurun. Salah satunya visual dan CGI. Menurut gue lebih wah film pertamanya. Ya. Tapi kalau dari segi cerita sebenarnya nggak banyak berubah, apalagi karakter arc-nya Aquaman ya kurang lebih mirip-mirip lah sama penampilan sebelumnya. Justru yang gua kagum adalah gua lebih suka sama perjalanan kisahnya si Orm. Sama, gue juga Dan suka. karena itu gua bisa nilai film ini tetap seru dinikmati, tetap mudah untuk dicerna walaupun nggak spesial gitu. Ya, Jadi ya. ya masih enjoy lah sama film Aquaman The Lost Kingdom. Tapi ekspektasi lu pastinya nggak terbayarkan. Lalu berekspektasi Aquaman 2 ini lebih bagus dibanding Aquaman 1. Sebenarnya kalau dari segi skala ya tentunya kalau sebagai sequel gue berharap skalanya lebih besar ya. Walaupun ini ya kelihatannya ada world threat, ancaman dunia yang bisa bikin dunia tamat. Tapi ini nggak lebih besar dari film pertama. Karena film pertama pun ya ancamannya kayak gitu. Orm pengen menyapu besi dunia gitu kan. Jadi nggak ada peningkatannya dari segi itu. Ya. Cuman yang lebih ditingkatin ya justru hubungan antara Orm sama si Arthur Curry-nya. Ya, ketemu lagi dia di Ya Aquaman gitu, kedua. lebih di-deepin lah hubungan mereka. Justru gue juga malah agak nggak suka sama filmnya dan merasa tidak enjoy ketika gue setengah film sih. Maksudnya setengah film itu kayak belum terjawab alasan mereka untuk ghost terakhirnya tuh apa gitu. Kayak gue jadi menurut gue terlalu klise dan bisa ketebak. Bener, Gua klise sebagai sih. penonton. Ya bener, klise. Ya. Standar film superhero lah. Ya, agak klise. Coba lu gimana Yun? Lu Kalau ini kenapa gimana nih? nunjuk Ini gua? reviewer kincernya. Nanti Iya. dilihat. Sebagai fans Zack Snyder. Ntar gue batuk dulu. Gue udah nahan batuk kan ya. Aquaman The Lost Kingdom. Sebagai yang Justin, gue juga enjoy nonton. Cuman kalau dibilang suka, enggak. Suka ya. Karena itu tadi kayak kata dia, klise banget apalagi. Itu kata Lu Nika. Lu dar. Oh tadi lu yang bisa. Iya. Oh ya apalagi kata lu tadi kan klise banget. Apalagi pas final battle-nya itu Waduh. Anti klimaks ya. Baru mau jawab. Bareng anti-klimaks. lagi. kayak gue tuh berharap epic ya. Iya bener kan epic. Ya walaupun sebenarnya gue juga agak kecewa sih kenapa dia reuse villain film sebelumnya. Black Manta. Ya. Maksud gue juga pengen tahu lah, pengen kalau villain Aquaman tuh ada lagi yang diangkat loh ke film biar Oh, orang-orang tuh tahu gitu kan. Iya, Gak cuma orang nggak cuma tahu musuh dia si Orm sama Black Black Manta. Manta doang gitu. Gue berharapnya sih ada, ya mungkin nggak apa-apa ada Black Manta tapi ada lagi gitu, ternyata enggak kan. Ya, Ada sih. Cuma 5 Ada. detik. Mati Iya, lagi. langsung matinya gitu lagi dengan kekuatan keluarga dan ceramah no jutsu. Seram. Dibalikin. Modar langsung. Bener. Ya kan, itu gue pertama kayak oke, gue seneng nih waktu petualangan mereka berdua. Oke, ulang lagi ya. Oh, lu seneng. Ya oke petualangan dah. Gue batuk lagi. Lu sakit? Mau minum dulu nggak? Nggak, udah. Nggak usah. Apa tadi? Oh ya. Petualangan. Ya,
gue seneng awalnya petualangan Orm sama si Arthur yang seru banget memang. Akhirnya bisa ngeliat mereka tuh jadi kakak adik yang berantem-beranteman yang lucu ya, maksudnya lucu berantem kakak adik gimana sih gitu kan. Karena kan waktu film pertama ya mereka tuh benar-benar berselisih banget gitu kan, dan di sini kita ngeliat dinamika mereka nih ya kan, apalagi dengan melihat Orm di sini sih menurut gue Patrick Wilson tuh lebih anak emasnya James Bond itu ya? Enggak ya, maksud gue lebih di sini tuh lebih bersinar. Dia lebih bersinar daripada ini, apalagi lucu banget yang waktu dia lari, yang dia nggak tahu caranya. Larinya kayak lari Naruto. Iya itu lucu banget, sumpah. Saya tidak biasa berlari kan. Itu gue udah ngeh, kata gue waktu pas dari awal yang dia masuk ke air pertama itu, kok dia larinya begitu. Pertama, oh ternyata baru kejawab, ternyata dia nggak biasa lari, makanya jadinya bisa dia berenang. Iya, larinya begitu kan, dan itu lucu banget. Bener-bener, itu pertama gue udah gue udah berharap kayak semoga keseruan dinamika mereka ini tertutupi dengan baik. Pas Final Battle, ya itu anti klimaks kan. Dan tapi bener sih kata Rendra juga, itu mungkin karakter arc-nya Orm lebih menarik jadi kita lebih tahu alasan dia dari awal kan dia dijemput sama si Arthur Curry ya, sama si Aquaman, terus kenapa dia bisa seperti itu, alasannya dia untuk membantu Aquaman, terus pengen pembuktian lah ke keluarganya. Kayak maksud gua itu lebih jelas aja gitu, kita sebagai penonton lebih simpati sama goals-nya si Orm ini. Ya, jadi di film ini gue juga benar kata lu, gue lebih bersimpati sama si Orm daripada si Arthur. Maksudnya Arthur ya udahlah gitu. Arthur ya tetap selengean. Iya, maksudnya gitu. Karena dia gak jauh beda sama film pertama, gak ada hal baru gitu. Betul. Jadi ya udah ketika lihat Orm jadi lebih bersimpati, dan ini benar-benar film sebenarnya Aquaman and the Lost Kingdom tuh sama dengan redemption arc-nya Orm. Iya benar. Harusnya Aquaman and Orm aja. Iya benar. Iya benar ya. Justru kita malah highlightnya di Ormnya itu. Dan kalau kita ngomongin tentang Arthur Curry, menurut lu setuju nggak ada perkembangan karakter dari film yang pertama? Kalau perkembangan karakter mungkin entah gimana ya, dari awal didesain itu kan tujuan balik ke Zack Snyder itu nunjuk Jason Momoa untuk bikin karakter ini jadi keren, jadi badass. Padahal dulunya jokes kan, cuman superhero yang bisa ngomong sama ikan. Nah, dengan premis itu pengen dibikin keren, dari setiap kemunculannya nggak banyak sisi lemah yang bisa untuk diperbaiki di film selanjutnya. Sisi lemahnya yang paling nggak bisa bekerja sama-sama tim, terus ragu antara posisi di antara daratan atau lautan, dan konflik itu tuh yang selalu dibawa di setiap kemunculannya. Jadi nggak ada perkembangan lebih banyak kayak progres. Kalau misalnya Iron Man awalnya pedagang senjata, terus berubah jadi pengen menyelamatkan dunia, menyelamatkan universe, kan ada progresnya. Iya benar goalsnya. Kalau Arthur Curry di DCEU dengan premis pengen dibawa keren itu bikin perkembangannya jadi mandek. Ya udah aja jadi sosok cool uncle yang kalau minum bisa banyak. Jadi nggak ada banyak perkembangan kalau menurut gua Arthur Curry. Wardrobe-nya juga bagus, keren-keren gitu ya. Jadi, itu yang dijual ya dari Arthur Curry ya. Iya benar. Agak geli sih gua ngeliat dia pakai sisik warna oranye itu. Itu warna. Tapi itu kan memang sesuai. Iya benar, sesuai. Tapi lebih kan gua kan ngomong sama Rendra. Kayak Nasar dong. Kayak kostum dangdut. Sumpah, tapi pas dia lagi kayak berantem tuh kayak enggak banget deh. Maksudnya di build itu dia sendiri yang paling kostumnya tuh paling kayak gitu. Jreng sendiri gitu dibanding sama atletis lain gitu. Emang mungkin raja kali ya, gua tahu. Harus ketahuan dong ini raja. Tapi di komiknya emang lebih mirip Orm malah ya. Iya, si Patrick Wilson lebih mirip sama Arthur Curry kalau kata gua, dengan blondenya. Iya, malah justru lebih mirip ke Orm ya. Terus si Aquaman ini kayak mungkin Zack Snyder milih Jason Momoa kayak untuk kayak Aquaman tuh jadi karakternya lebih badass bener kata lu. Jadi kayak nggak di komik kan kayak agak culun gitu ya maksudnya. Iya. Ya gitu aja gitu. Mukanya standar cool. Kalau nonton The Boys, penggambaran The Deep itu adalah penggambaran Aquaman zaman dulu. Kayak lawakan aja gitu. Iya, kayak nggak pedean gitu ya. Sedangkan Jason Momoa keren. Makanya waktu pas masih Zack Snyder lagi mencari pemeran Aquaman tuh nggak ada orang yang expect Jason Momoa bakal jadi kaget ini. Sih, Karena dulu gue inget banget fancast-nya tuh Matt Damon. Ingat banget dulu orang yakin banget yang bisa jadi Aquaman tuh Matt Damon. Gue inget banget waktu itu. 2014-an berarti. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba dikeluar Jason Momoa yang secara look gak Aquaman banget kan. Betul. Tapi dan itu ngejreng banget kan Jason Momoa kan dengan rambut gondrongnya. Tapi brandingnya emang bagus sih maksudnya Aquaman ya. Jadi merubah kodrat Aquaman yang awalnya lawakan jadi sosok yang keren. Iya, sekarang kan orang gondrong terus bewokan gimana sedikit dibilangnya Aquaman. Lu dong itu. Bukan. Lu ini Andika Momoa. Jason Momoa ya. Aquanus. Nicholas Saputra katanya. Iya. Boleh gue bercandain nggak? Lu mah anus ya. Itu kat ya nanti. Lu bikin kerjaan Mas Kiki lu.
Oke, berarti kita bahas ada satu highlight yang gua udah post juga di story. Satu karakter yang sebenarnya gue nggak expect ini banyak keluar di film itu Amber Heard sebagai Mera. Iya ya. Menurut kalian, cewek yang dikategorikan sebagai cewek red flag sama publik itu gimana? Gimana? Yudi dulu sebagai sesama cewek. Apakah pro? Iya boleh bener. Perempuan dulu deh. Amber Heard pro Johnny Depp. Pro yang bener lah. Pro yang bener lah. Kan udah terbukti, Ren, Iya. kalau memang Amber Heard yang bersalah. Mau nggak Jadi mau gimana ya. penampilannya di Aquaman yang ternyata cukup banyak. Sama gue juga kaget sih. Gue kira banyak cuma banget. di awal doang itu kan. Asli. Ya. Flashback doang. Iya kan, pokoknya doang. sampai dia terluka itu sampai dia injured itu gue pikir udah selesai, dia udah nggak muncul lagi, tahu-tahu zut muncul lagi di akhir. Banyak lagi. Udah sembuh lagi. Iya tiba-tiba sembuh dengan mulus gitu badannya. Padahal itu korengnya gede banget tuh awalnya. Awalnya kira Jadi seksi lagi gitu ya. Dan anehnya dikasih momen ini ya, momen heroik di mana dia nyelamatin si bayinya yang mau dihajar itu ya. Iya Yang benar. nyelamatin si Amber Iya, Heard, iya, kan? iya. Padahal harusnya nggak usah ada momen heroik itu. Gitu. Jadi gimana Yun pendapat tuh tentang dia frame time-nya banyak banget di film ini yang tadinya sebenarnya kita taunya kalau Amber Heard itu udah di delete lah, iya, di-cut banget scene-nya di Aquaman 2. Ternyata banyak. Ya sama gue kaget, gue nggak nyangka dan ya karena sudah tahu berita-beritanya, dan memang gue waktu pas dari awal dia cerai aja tuh gue ngikutin banget ya berita dia sama Johnny Depp. Pengadilannya ngikutin semua sidang-sidangnya ya? Iya makanya maksudnya. Silet. Iya. Cocok jadi host silet. Soalnya live public tahu itu. Iya, Iya tapi sih. sebelum itu kan belum terlalu gede. Yang waktu pas orang masih jadi anti Johnny Depp, yang akhirnya Johnny Iya. Depp keluar dari itu, nggak gue ngikutin banget dari awal mereka cerai itu kan. Iya, Dan iya, itu iya. menurut gue udah kayak ini jadi gosip. Udah pokoknya ini jadi Nggak apa-apa. Kayak dah. Bahkan maksudnya dari awal aja kayak si mantan pacarnya si Johnny Depp yang Vanessa Paradis kalau nggak salah nih Betul, namanya. betul, itu betul. Vanessa Paradis aja bahkan ngomong kan mereka kan 12 Baik tahun ya kan, 12 tahun bersama kan. Aja ngomong kayak masa mereka aja 12 tahun aja dia nggak pernah ngerasain kekerasan, masa kok tiba-tiba begitu. Ya, istilahnya kan sama Amber Heard tuh kan nggak terlalu lama ya masa mereka bersamanya dibanding sama Vanessa. Makanya dari situ aja sebenarnya waktu pas orang-orang jadi anti sama Johnny Depp itu aja gue masih nggak ngerasa, yakin ya? iya masih janggal, gue ngerasa kayak nggak mungkin, apalagi setelah ini gosip lagi, apalagi setelah sama Johnny Depp dia sama Elon Musk kan kayak Iya, Elon Musk aja demen sama Amber Heard. Iya, udah kayak Keren gak tuh dia? Oke, jadi gue memang dari awal udah sus sama si Amber Heard sebenarnya. Udah red flag lah kayak rambutnya Iya. di Aquaman. Iya, merah. Dan merah. ini balik lagi ke filmnya, ya gue kaget dan ya sebenarnya agak mempengaruhi Iya, experience nontonnya juga. Iya, agak kayak gimana gitu ya Gua ngeliatnya. awal tuh pas dia awal muncul gue masih oke, ya udah deh nggak apa-apa deh sampai dia terluka itu kayak udah dah kalau dia muncul situ sudah selesai. Tapi pas dia muncul lagi gue kayak kenapa harus ada dia gitu, kayak ya mau nggak mau memang jadi terpengaruh sama Karena pemberitaannya gini sih gitu. menurut gua, kenapa terpengaruhi juga experience kita nonton, mungkin karena kita ngelihat juga Johnny Depp di projectnya Fantastic Beasts ya kalau nggak salah. Iya, Di- iya, di- Fantastic di-cut Beasts. total. Di-cut total Iya, gitu, heeh. dan itu beneran nggak ada gitu, diganti malah kan. Dan Tapi ini nggak masih Nggak ada. fair ya. Iya, nggak yang fair. suspek yang benar-benar kayak udah lo bersalah gitu masih ada dan masih berjaya banget itu di filmnya heroik gitu. Justice for Depp. Dan kan waktu pas di persidangan kan si Walter Hamada itu kan pernah itu yang dulu petingginya DC WW. Films Oh, itu DC. pernah bilang kan kalau memang dia dikurangin karena ngerasa di film pertama tuh si Jason Momoa sama Amber Heard tuh kan chemistry-nya kurang kan. Dan itu gue nggak tahu ya, mungkin apa karena pengaruh berita apa pas gue nonton emang gue berasa banget di Aquaman Lost Kingdom tuh kayak memang gak ada chemistry sama sekali. Iya lagi bener, Iya. itu juga kerasa lagi Iya. bener, setuju gue. Iya kan, apalagi Iya, bener. waktu pas yang dia muncul setelah sembuh Iya. itu kayak berasa nggak ada vibe suami istrinya tuh nggak ada. Bener. Iya. Iya. Setuju, yang dia pengen nyelamatin juga jangan sentuh Istriku. gitu. Nah, Terus kayak enggak lagi. iya kayak yakin tuh istri Anda. Iya, sedangkan Anda jarang bertemu, Iya. jarang bercumbu. Jangan tahu banget tuh. Iya, makanya di filmnya jarang banget. Oke. Gitu. Aquaman lebih suka mabuk. Menurut lu tuh Ren, gimana Ren? Gue sama sih, kurang lebih kayak kaget aja, apalagi pas di awal gue udah sempet seneng lah karena ngelihatnya adegan-adegannya Amber itu adegan reuse yang ada di film pertama dipakai lagi, walaupun ada beberapa tambahan adegan kan. Tapi pas akhirnya dia nongol lagi, gue pikir kayak oh ini tidak sesuai janji gitu, apalagi kan sama-sama WB, padahal treatment di aktor lain yang punya skandal kayak
ke Johnny Depp bisa kayak gitu. Johnny Depp bisa kayak gitu Cuman banget. emang maaf ya WB kayak anjing, maaf kayak yang denger aja loh. Nggak apa-apa kan, Cuman siapa WB tahu denger. kayak nggak konsisten gitu loh. Kayak ke Ezra Miller yang udah benar di beberapa kasus dinyatakan bersalah, tetap dibaik-baikin. Amber Heard walaupun secara publish nggak didukung ya sama WB, tapi porsi dia di film tetap dibanyakin. Kayak tapi di Johnny Depp di recast total. Parah Dia itu. pendiriannya kayak gimana gitu. Bener. Ngerti gitu. Iya dan bergeningnya juga kita nggak tahu ya. Iya, Mungkin apa ya. gitu. Tapi experience lu keganggu nggak? Maksudnya lu merasakan experience yang berbeda nggak ketika ngeliat karakter Amber Heard ternyata ada di situ? Setelah diomongin sama kalian berdua, gue baru juga kayak gue ngerasa simpati waktu waktu Arthur Curry pengen ngebela istrinya pas diserang sama Black Manta. Gue kayak ngelihat ini, gue udah ngeprediksi nih pasti Arthur Curry nongol bakal ngehantem si Black Manta. Cuman pas dia bilang jangan lukai istriku, gue nggak ngerasa feel apa-apa sama kayak kalian. Iya benar. Dan mungkin kalau ada orang yang pendukungnya Johnny Depp banget dan udah merasa red flag sama Amber Heard, kayak udah bunuh aja gitu. Dimin aja bener. Dimin aja Black Manta, bunuh Black Manta gitu. Oke, jadi kalau kita kan tadi udah ngomongin tentang karakter arc-nya Orm, terus kita ngomongin tentang perkembangan karakter Arthur Curry sampai ngomongin tentang Amber Heard nih. Tapi kalian kalau kan di after credit kan ada satu ya after creditnya Aquaman The Lost Kingdom. Ya, di mid credit. Ini nggak apa-apa ya kita spoiler ya. Spoiler karena aja. memang udah tayang juga. Kan ya. udang darat. Nah, satu after credit yang menurut gua sangat tidak penting. Iya. Dan itu gue beranggapan bahwa after credit yang seperti itu berarti itu dia tidak pede dengan sequel selanjutnya. Dan ini kayak seakan-akan diberhentikan aja gitu. Iya. Kalau menurut lo berdua after creditnya maksudnya dia makan kecoa itu gimana? Ya, Si Orm. kalau gue sih, gue nonton beberapa interview Jason Momoa. Jason Momoa sendiri udah bilang kalau ini tuh adalah penutupan chapter dia sebagai Aquaman. Bukan di DC, tapi sebagai Aquaman-nya secara spesifik. Kayak, gue nggak tahu kenapa dia bilang gue 14 tahun sebagai Aquaman, padahal nggak 14 tahun ya. Nggak nyampe 14 dong. Nggak nyampe. tahun, Iya, enggak lah. dia yang ngomong, kayak gue 14 tahun mengembangkan karakter ini. Mungkin di approach sama Jason Ya, Momoa mungkin udah entah lebih apa. lama dari itu. Atau dia mabok jadi ngomongnya ngasal, gue nggak ngerti ya. Tapi Mungkin intinya udah lama di lah. Hawaii mungkin beda Iya. waktunya. Bahkan berapa 10 puluh tahun aja belum. Enggak kan ya? Ya. Kan Man of Steel 2013. Paling Dia muncul 10 di tahun. BTS aja 2016. Itu aja belum ada. paling 2014 lah mungkin dia. Tapi nggak 9 tahun kan. Iya. Mabok kayaknya semua. Tapi intinya dia bilang ini adalah suatu penutupan sebagai Aquaman. Jadi dengan post credit scene yang benar-benar jokes doang, kayaknya ya emang udah nggak akan dilanjut aja si Arthur Curry versi Jason Momoa ini. Iya, ya, malah justru menurut lu versi lain ya nanti yang bakal ada. Gue di berharapnya Aquaman. tetap ada karena bagaimanapun mau selawak apapun Jason Momoa dengan Cool Uncle vibes-nya ataupun dengan lawaknya Aquaman versi zaman dulu, Aquaman tetap part integral di Justice League sih. Penting banget ada Aquaman di Harus Justice League. ada Aquaman. Harus ada, apalagi James Gunn ngerti gimana bahwa ya kita lihat James Gunn bisa bikin kita bersimpati sama rakun, bersimpati sama batang pohon. Ya pasti kita bisa bersimpati lah sama Raja Lautan. Iya, tapi lu belum ada gambaran ya bakal siapa yang akan Belum. memerankan Aquaman di proyeknya James Gunn. In Gunn we trust lah gua. Gunn with trust. Apapun yang dipegang sama James Gunn, lu oh iya. Walaupun gue harus tetap sebagai- agak goyah sih waktu kemarin ada berita Sound Gun jadi Maxwell Lord. Gue agak bukan kecewa sih, agak kaget, tapi ya let's see lah kedepannya gimana. Let's. Gue juga penasaran sih. Nepotism. Tapi Jason Momoa sebagai Aquaman sih udah brandingan yang bener-bener sampai Melekat sekarang banget melekat sih. banget sih. Sukses sih menurut gue dia sebagai Thank you, karakter Zack Snyder. Aquaman. Nah, Yon, gimana Yon? After credit yang satu doang dan akhirnya begitu. Tadi kata Rendra udah dibilang kalau dia berekspektasi kalau Aquaman dipegang sama James Gunn mungkin akan lebih bagus lah ya, Bisa lebih jadi. lebih maksimal bisa jadi. Dan ini adalah Aquaman terakhirnya dari Jason Momoa gitu. Kalau gue sih nggak apa-apa. Ya udah biar aja begitu. Jangan menjanjikan sesuatu. Iya. Atau lu masih berharap Aquaman yang ada di after credit The Flash? Nah itu sebenarnya gue berharap ada jawaban kenapa Aquaman bisa ketemu The Flash itu loh. Iya, Tapi iya. tidak terjawab ternyata. Jadi kayak bener-bener itu yang di The Flash after credit itu bener-bener ngambang. Tapi Aquaman bikin after credit yang udah bener-bener nutup. Maksud gue ya udah stop. Ya udah bener-bener ya itu penutupan di CU. Iya. Dan menurut gue ya udah nggak apa-apa, nggak usah kasih janji-janji lagi. Ya memang kenyataannya udah berakhir. Harus di-reset kan, harus Iya dari udah nol. berakhir. Hmm. Dan ya apa ya udah emang kalau legasinya Snyder
ya memang harus berakhir. Sebagai fans mengakui. Ya kalau Happily Ever After sebagai film superhero ya, dan after creditnya nggak ada masalah lain yang kita berharap masalahnya akan diselesaikan, ya berarti emang udah harus berakhir. Iya kan? Dan lu berharap Aquaman dipegang sama James Gunn bakal seperti apa, Yun? Kalau kata gue sih bakal balik. Gue tak kenapa berprediksi dia nggak akan cari pemeran yang keseurakan Jason Momoa. Urak tuh Jason Momoa. Ya benar sih. Iya, nggak yang surang. Lebih komik accurate. Iya, gue rasa mungkin lebih kalau komik accurate kan ini klimis. Mungkin kalau kata gue sih yang ke situ. Karena Superman aja kan belum di-spill kan kostumnya, tapi kan si James Gunn aja ada consider buat pakai cangcut. Iya, sempaknya keluar lagi kan. Maksudnya dia kayak kostumnya yang Superman Legacy itu ada kemungkinan keluar lagi tuh sempak merahnya, tapi masih belum pasti. Tapi kan dia udah ada consider ke sana, dan emang berarti dia memang orangnya lebih ke komik accurate. Komik accurate gitu. Berarti merah pun nanti kalau ada karakternya di Project James Gunn juga bukan yang berat lagi pasti. Iya, jangan lah. Ada gila-gilanya kalau dibalikin lagi. Itu baru gue protes tuh ke James Gunn. Harusnya jangan ya. Iya, maksud gue gini, ini gue sebagai fans DCU Snyder juga kayak ketika Snyder keluar dan dia sudah nggak embel-embel sebagai produser apapun kan, ya udah bener-bener kemana-mana gitu loh. Iya sih, nggak jelas juga. Iya, maksud gue ya kalaupun ya, maksud gue kemarin aja Zack Snyder's Justice League keluar aja tuh udah menurut gue udah apa ya, kayak obat banget gitu loh. Walaupun memang gue juga pengen sih diterusin. Gue pengen lihat triloginya si Justice League versi Snyder tuh, pengen lihat kan gimana yang dia udah bocorin konsepnya yang nanti Lois Lane mati lah, terus kan yang nanti tiba-tiba Batman selingkuh sama Batman enggak kebalik dong, Lois Lane sama Batman, tapi terus habis itu kayak gitu. Yang gue sebenarnya penasaran sih, emang agak ada drama dikit ya, cuman kayak penasaran. Cuman ya kalau memang nggak bisa berlanjut ya udah nggak usah dipaksa di CU berkembang dengan satu ke sini satu ke situ nggak jelas gitu kan. Jadi ya udah stop aja. Memang kalau secara kesatuan nih film-filmnya sih bagus ya, maksudnya gue suka yang setelah Snyder keluar tuh yang kayak Birds of Prey oke. Terus jujur The Flash di luar CGI-nya tuh gue juga suka. Gue suka karena plotnya bagus ya. Plotnya oke, walaupun mungkin endingnya agak kurang, tapi endingnya klise, tapi pembangunan emosinya tuh dapat banget gue di situ. Dan itu dia lari aja nggak pakai shutter speed-nya James Bond yang ada di Lost Kingdom itu ya. Oh iya, itu shutter speed India itu ada. Slow motion sinetron. Iya. Jangan kamu. Gue heran banget. Untung ada zoom in zoom out tuh. Wah, itu Bollywood udah deng deng deng. Kenapa James Gunn bisa-bisanya masukin slow mo? Dia orang Malaysia, cuy, kebanyakan nonton. Ya tapi yang pertama drama-drama Malaysia. Tapi sinetron Indonesia kan banyak yang tayang di Malaysia, mungkin terinspirasi. Dan James Bond itu udah direct film horor aja. Iya, udah cocok. Di Aquaman horor banget vibes-nya anjir. Iya. Itu dalam laut. Gua kaget pas moto ya. Ya gua kaget pas yang dia moto tiba-tiba ada tengkorak, itu kaget gua anjir. Anjir nih James Bond keren nih, masukin elemen horor ke film superhero, gokil. Tapi itu sih maksud gua juga berharap ya sama kalian berdua. Basically sama lah, walaupun gua berharap Aquaman tetap Jason Momoa tetap ya. Gua pengen banget soalnya ngeliat dia main Aquaman lagi tapi di project atau sutradara yang berbeda gitu, dipegang sama project yang berbeda. Tapi ya tetap aja kalau emang nanti James Gunn harus berganti Lobo. Lobo ya benar. Harus berganti karakter atau lebih mereka harus mencari karakter baru ya, aktor lain ya. Gue berharap aktornya ya kalau bisa ya agak mirip-mirip sama Jason Momoa tetap kalau gue. Ada soalnya Aquaman gue gondrong dan itu udah melekat banget. Takutnya kalau di recast nanti gue jadi kayak ekspektasi gue hancur gitu loh, kayak anjir gue kira Aquaman sekul ini ternyata enggak, ternyata culun gitu. Tapi gue takutnya kalau misalnya dibikin mirip lagi sama Jason Momoa nanti vibes Jason Momoa-nya nggak hilang loh. Iya juga sih, kayak dia serba salah sih. Jason Momoa 2.0 aja gitu takutnya. Ya kalau bisa Jason Momoa lah. Itu kan. Udah emang dasar lu aja mau gitu. Emang nih dari gayanya aja udah Jason Momoa. Iya nih, lihat aja nih. Ini dibuka. Belum cincin banyak tuh kan. Terus tinggal kita nyari merahnya aja mana nih. Merahnya. Nah itu dia, berarti kita sudah ngomongin Aquaman The Lost Kingdom yang kekurangan dan kelebihannya udah diomongin juga ya tadi ya. Walaupun memang filmnya agak kurang memuaskan, tapi tetap kita harus berharap banyak project-nya James Gunn untuk memegang karakter, untuk legasinya Zack Snyder tadi ya. Karena kan memang Zack Snyder udah nge-build di CEO dan mungkin memang arahnya udah kemana-mana tadi kata Yuni dan harus berakhir, dan semoga nanti project-nya James Gunn bisa bikin sesuatu yang lebih baru dan fresh lah ya. Oke, terakhir kalian harapan buat DC Universe dari kalian berdua. Tadi kan gue udah. Kalian berdua. Lu
gue sih. Ngomong sama DC Universe. DC Universe buat James Buat Gunn. James Gunn, anjay, akrab banget tuh, mentang-mentang habis nemu Zack Snyder Ngomong kan. sama WB, Warren Buffett. Buat James Gunn lah, karena James Gunn karena DC Studios itu statusnya tuh udah kayak jadi independen, jadi lebih ke DC Studios-nya. Jadi buat James Gunn dan Peter Safran. Betul. Ya, jangan lupa loh, dia itu sama Peter Safran ya, cuma Ya, James berdua, Gunn doang. Buat James Gunn dan Peter Safran, gua percaya aja sama kalian karena dari film Guardians of the Galaxy aja gua nggak ada yang kecewa sama sekali. Memang gua sedih sih karena legasinya Snyder memang harus berakhir. Tapi menurut gua legasinya Snyder kalau nggak dipegang sama Snyder pun juga ngapain gitu loh. Iya, jadi mendingan udah diakhiri dan gue percaya kalian bisa karena ya memang The Suicide Squad aja gue suka yang film DCEU yang digarap sama Gunn. Dan juga produsernya kalau nggak salah Peter Safran juga kan. Jadi ya gue pokoknya percaya sama kalian. Gue yakin Superman Legacy kalian tuh bisa bagus. Mungkin pasti orang akan selalu membayang-bayangi Man of Steel di film kalian, tapi gue akan nanti nonton secara netral. Gue nggak mau mengingat-ingat Man of Steel. Anjay, maksudnya mengingat, gue tetap ingat, maksudnya mengingat, gue nggak mau membandingkan, lebih tepatnya gue nggak mau membandingkan intinya. Nanti kan bakal ketahuan bagus apa enggaknya. Gue lebih suka gue mengkritik ketika beneran udah ada, nggak mau gue underestimate orang karena ya kenyataannya film superhero dia sebelumnya juga bukan yang jelek juga gitu. Jadi ya sudah. Ya nanti tinggal kritiknya gimana ya tunggulah filmnya rilis. Jadi ditunggu ratingnya. I put trust in Gunn and Safran. Rendra, terakhir Ren. Kalau gua karena emang James Gunn adalah salah satu idola gua di sutradaraan. Salah satu karena yang satunya lagi Matt Reeves. Yang mana nanti dia juga bakal ikut campur buat DCU. Walaupun dia kan bikin DCU apa DCU? DCU. Oh ya karena U ya. Okay, jadi di Batverse-nya sendiri yang The Batman dia jalan sendiri tapi nanti dia ngeproduserin Arkham series di bawah DCU. Jadi Arkham series itu bakal satu universe sama Batman-nya James Gunn, bukan Batman-nya yang Robert Pattinson. Brave and the Bold itu berarti dia juga? Bukan sutradaranya. Sutradaranya Andy Muschietti. Tapi series Arkham-nya sama produsernya si Matt Reeves. Jadi kalau ada kolaborasi James Gunn, kolaborasi sama Matt Reeves, gue yakin cerita yang dibawa itu bakal karakter driven story, bukan yang plot driven story yang kalau plotnya tuh tiba-tiba ada konflik ini, tiba-tiba ada konflik ini, tapi basisnya tuh karakter pengen apa, tantangannya apa, dan progresnya apa. Dari semua filmnya James Gunn, Guardians pertama, 2, 3, gue ngerti semua itu. Di semua karakter, kan kayak Guardians of the Galaxy karakternya banyak tuh. Tapi gue ngerti semua obstacle dan semua motif masing-masing karakter tuh gue ngerti. Gue berharap treatment itu bisa diaplikasikan ke semua filmnya DCU. Tapi dengan vibes yang variatif. Karena kan si James Gunn tuh kepala di DCU. Project yang dia garap langsung Superman Legacy. Tapi project-project lain sutradaranya beda. Gue berharap treatment karakter driven story-nya tetap di apply, tapi vibes masing-masing sutradaranya tetap ada. Jadi kerasa beda gitu. Jangan satu tone. Kayak gue nonton Batman vs Superman, terus gue nonton Wonder Woman. Gue ngerasa ini kayak filmnya Zack Snyder aja gitu. Wonder Woman tone-nya, style-nya sama lah. Tapi kalau untuk DCU, gue berharap vibes-nya bisa bervariasi lah. Warna-warnanya beda, terus tone karakternya beda. Kalau yang tapi punya benang merah tetap. Benang merahnya tetap ada gitu. Iya, gue tahu benang merahnya apa. Apa tuh? Lagu Nirvana sama Radiohead Ya, pasti itu. ada di situ. James Gunn, dan dari segi musik pun gue pengen ada yang ikonis lagi lah. Betul. Itu Gue mau nunggu-nunggu dia mengimplementasikan lagu-lagu Nirvana, Radiohead, Oasis, Black Sabbath, Led Zeppelin ke suatu adegan. Ya. Itu gue nunggu-nunggu soalnya. Apa lagi? Udah itu aja ya. Oke, berarti itu dia podcast kita di hari ini. Terima kasih banyak Rendra, terima kasih Thank banyak you. Yuni udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga sukses selalu kalian, kontennya dikincir. Dan Yuni semoga tahun depan bisa ke New York kali ya. Amin. Amin. Mau ketemu siapa lagi Yuni setelah Zack Snyder? James Gunn. Oke, kalau gitu. Jadi itu dia. Semoga Yuni ketemu James Gunn. Andika pamit, Yuni pamit, Rendra first pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye. Jangan dulu Kat.
Ini Apa Nan tuh? mention Vivere apa sofa di awal di opening aja dikit Oke. aja. Ini openingnya, ini cuman insert Jadi aja ya? insertan Oke, aja. insert. Kayak ini pertama kali Oke. nongol di episode. Iya, baru gue sadar nih bagus nih sofa. Bebas lah gimana Oke. lo. Ini aja master ya? Udah? Oke, ini menariknya di podcast kali ini spesial banget guys. Kenapa? Karena di sini baru pertama kali kita memakai sofa baru. Yoi. Biasanya kan kalian melihat sofa ditutupi oleh kain kuning. Ternyata itu sudah tidak dipakai lagi karena kita mendapat support dari Vivere. Thank you Vivere. Thank you. Keren Enak, nih. nyaman Bagus, banget. iya, nyaman nggak? empuk banget. Biasanya kan gue kan kalau duduk yang di pojok kan agak Agak gini. gitu. Iya, Ya, iya, tapi iya. sekarang udah Ini bisa lebih- tegak gue. Udah bisa duduk Vincent Gokil ya kan. lah. Udah bisa duduk Vincent. Nih, Nah. PW banget gak sih? Lebih dekat sama gestarnya ya kan gitu. Karena gue lebih nyaman aja kalau dekat sama gestar gini. Wih, Tapi kalau gestarnya juga dari siapa? Lihat. Kalau gestarnya Ringo kan nggak mungkin begini dong. kalau gestarnya Ken Gardit, Gue begini banget gue. Jadi DC gimana Ken? kalau Gandhi